Oke guys, kita malam ini ada wawancara sedikit tatap muka sama Pak Yusnan. Pak Yusnan Pak ya? Pak Yunas. Pak Yunas ya, Pak Yunas. Jadi beliau akan menceritakan sejarah uraian masalah bagaimana ada desa di tengah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya, di mana menurut asal usul mereka ini berasal dari Merangin Jambi melalui yang sering yang sering disebut oleh orang luar itu dari asalnya dari suku anak Madras ya. Jadi Pak Yunas akan menceritakan kepada kita malam ini. Oke Pak, sebenarnya bagaimana Pak menurut sejarah realnya menurut Bapak desa Air Putih ini pada awalnya, karena saya pernah membaca beberapa sejarah dan tutur, baik itu artikel, kemudian melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Sungai Lisai, bahwasanya desa ini dulu dibentuk ketika ada 7 orang anak suku Madras ya, yang katanya mencari lahan baru karena pada tahun 65 itu mereka kesulitan memenuhi kebutuhan. Menurut Bapak bagaimana Pak sebenarnya sejarah itu? Alhamdulillah, terima kasih atas kemasukan dengan kami atas nama masyarakat Desa Sungai Lisai yang pernah kami pelajari dari beberapa keturunan dari nenek moyang kami dulu. Jadi justru daripada nenek moyang kami itu kami tetap menyelusuri tentang masalah perjalanan. Jadi sebagai menjadi pegangan desa Sungai Lisai. Jadi yang awal-awalnya perjalanan nenek kami Rio Blang dari Jawa Mataram. Itu membawa anak 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Tiba di Palembang, diambil 1 orang. Namanya Siti Beri. Induk Depati Yunaudo Pematang Pau. Siti Beri itu dikawinkan dengan Rajo Tiangso. Nah itu menurut sejarah. Jadi Rio Gagah Muda ini berjalan melingkung tanah. Sengkaji tanah yang dilingkung mereka itu bisa anak cucu mereka itu menghuni. Nah, dengan bismillah mereka itu berangkat dari sejurih durian balai, laju ke lubuk lubang Muara Mempiul, laju ke lubuk Pekak, laju ke lubuk Kemumu, mendaki ke genting Sawo Meluncur, menepat ke durian Kabu, laju ke Peraduan Bungo, laju ke Peraduan Singkur, mendaki ke Bukit Rejak, nerjun ke Batang Asai. Mereka itu merimping lagi ke Bukit Rantai. Mereka itu berjalan lagi laju ke Kayu Cupak Sipang Enu, laju ke Aur Berduri, laju ke Betung Manis Masam Sebelah, meniti ke Pematang Punggung Parang. Mereka itu beristirahat sebentar, laju ke Muaro Danau Besar. Maka itu mereka itu berjalan lagi meniti ke Pematang Mipis, laju ke Ulu Singkut Bukit Tigo, nerjun ke Empang Kepayang, itu daerah kita Lebong. Ya, merimping ke Batang Ketaun, beliau itu laju ke Lubuk Batu Bekepak di ilir Jambatan Tunggang. Nah, ada tak batu lubuk Bekepak itu, Pak? Nah, laju ke Muara Suwo, laju ke Lubuk Manau Kuning, mendaki ke Bukit Barisan,
nerjun ke Impubui. Mereka itu berjalan menelusuri perjalanan mereka yang sesuai dengan maksud dan tujuan mereka itu. Mendaki lagi mereka itu ke Nyalo Pandan, nerjun ke Peraduan Limau Keling, melayang ke Muara Langku. Itu daerah kami, Muara Madras. Laju ke Kayu Pasak Cupang 4, laju ke Muaro Danau Pau, laju ke Ulu Lensat Kecil, merimping ke Bukit Paku Simpai, laju ke Betung Manis, Betung Tinggi Bane, menepat mereka itu ke Sejurih Durian Balai. Mereka itu berjalan dari Sejurih Durian Balai, kembali lagi ke Sejurih Durian Balai. Piagam depati muncak begangan Kito Sungai Lisai. Itulah yang disebut, yang merintis terlebih dahulu, mungkin berapa abad yang sudah itu baru anak cucu mereka itu menelusuri perjalanan itu. Nah, maka mereka yang memberi, yang menelusuri nenek kami yang 7 orang itu menurut sejarah perjalanan ini, Pak. Nah, cuman itu yang bisa atas kami terangkan dengan bapak-bapak, yang dapat orang tua kami menguraikan kepada anak-anak cucunya itu. Demikianlah, kalau ada kira-kiranya kesalahan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dengan aku tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebentar Pak, sebelum ditutup. Kalau saya nggak salah, ketika orang 7 itu berangkat, itu mereka membawa satu peta yang yang pernah dianggap itu pusaka, Pak, kalau saya nggak salah. Itu benar atau tidak itu, Pak, sejarah itu? Bahwasanya mereka itu memang sudah berangkat dari Madras ke sini itu berdasarkan peta itu. Dan peta inilah nanti yang menurut sejarah yang pernah saya ketahui harus dikembalikan, karena pada waktu itu jika lisai itu belum selesai maka akan terjadi malapetaka. Itu gimana Pak kebenaran sejarah itu, Pak, yang pernah saya dengar? Kalau menurut sejarah yang seperti itu, memang kami belum begitu menelusuri tentang masalah sejarah. Tapi menurut Stamam, Stamam itu siapa, Pak? Stamam itu sebutan untuk apa? Menurut Pisako, Pisako, iya ya. Menurut Pisako, dari nenek moyang kami dahulu. Nah, inilah sebagai untuk menjadi pegangan desa Sungai Lisai, supaya anak cucu mereka itu tahu, oh model ini perjalanan nenek kami dahulu. Mereka itulah anak cucu Piyut Iyingnya menelusuri. Itu dari silsilah keturunan yang Raja Gagah Muda apa? Rio Gagah Muda itu, iya. Iya. Jadi itu sebenarnya kebenaran sejarah yang pernah ditulis oleh beberapa artikel mengenai sejarah Sungai Lisai itu berarti belum istilahnya itu bisa dikatakan berani dibenarkan secara histori yang sebenarnya, Pak, ya, realnya. Apa itu memang istilahnya ada pas saat-saat ini aja, memang itu berdasarkan catatan sejarah atau catatan sejarah tutur dari tetua adat di Sungai Lisai ini, atau gimana itu, Pak? Nah, tentang masalah sejarah ini, jadi dari nenek moyang kami dahulu sebagai menjadi piagam pegangan desa Sungai Lisai, bukan berapa keris, bukan berapa barang yang lain, hanya adalah kertas buku dengan ada catatan perjalanan nenek. Oh, jadi begitu, Pak. Kemudian saya minta penjelasan sedikit, Pak, mengenai sejarah tentang Bukit Rindu Hati, karena desas-desusnya bahwasanya Rindu Hati itu katanya ketika
ketujuh orang yang pertama sekali datang sini itu katanya orang tujuh, itu katanya istilahnya rindu, katanya ingin kembali lagi katanya ke sini. Itu gimana Pak klarifikasinya? Jadi menurut sejarah bapak nenek kami dulu, jadi mereka itu berjalan dari desa Madras menuju ke ulu Sungai Lisai. Ya. Sungai Lisai itu di sebalik Bukit Rindu Hati. Mereka itu lagi naik ke bukit yang sangat besar, jadi ternyata sampai di situ melihat dataran yang luar biasa luas. Oh iya Yang ya. luar biasa luas. Dengan adanya membawa beras dan alat-alat untuk permakanan, itu keterangan nenek kami dalam satu orang itu membawa beras satu kaleng. Satu kaleng. Jadi sampai di puncak Bukit Rindu Hati itu, dia berbicara dengan anggota-anggota, bagaimana kiranya kita ingin menelusuri dataran ini, karena kita tidak dapat berjalan dengan semaksimal mungkin sama dengan perjalanan yang sudah kita lalui. Mereka itu berbicara lagi, ini bisa kita cari rotan katanya, kita ulurkan beban, sudah itu kita melusuri akar tersebut, maka itu dapat turun ke dataran yang ada di dusun air putih. Mereka itu langsung menebas lahan, membawa bibit padi satu cupak. Setelah ditebas, mereka itu bercocok tanam padi ladang, padi 5 bulan Pak. Nah, Iya. itu padi 5 bulan. Setelah mereka itu bercocok tanam, mereka itu kembali lagi ke Bukit Rindu Hati, berjalan menelusuri jalan yang sudah dilalui itu. Maka itu mereka itu langsung kembali ke Madras. Setelah itu 6 bulan akan datang, mereka itu menelusuri lagi, melihat perkembangan tanah yang ada di dataran air putih ini. Ternyata padi yang ditanam itu sudah masak, bersih, subur. Mereka itu mengambil padi tersebut, dibawa kembali lagi ke Madras, diserahkan kepada Depati. Kalau kata orang dulu pada desa itu Pak, Depati. Nah, inilah hasil perjalanan kami Pak, bahwa kami sudah mencari tanah yang subur untuk mencari tempat yang lebih aman katanya. Nah, ternyata padi yang kami tanam itu inilah yang kami serahkan dengan Bapak, sesuai dengan usaha kami orang 7 ini katanya. Nah, justru itulah mulai atas nama Depati berbicara tentang masalah membuat lahan perkebunan, yaitu lahan padi darat. Nah, Jadi justru itulah mulai dibuka 1 orang, 2 orang, 3 orang, hingga sampai 7 orang yang tersebut itu memblok tanah itu. Itu yang bisa aku uraikan keterangan dari Bapak, dari nenek terhadap dengan kami anak cucu. Artinya ada perbedaan sedikit Pak ya. Saya pernah membaca sejarah itu, bahwasanya asal muasal padi itu tumbuh itu ketika mereka istirahat, kemudian ketika mau memasak, di dalam beras yang mau dimasak itu ternyata ada ata atau padi yang belum terkupas. Kemudian itu dibuang. Setelah mereka tinggalkan tempat itu, kembali lagi ke sini, ternyata padi itu berbuah. Ini menurut sejarah yang pernah saya baca Pak. Artinya di sini kami akan berusaha meluruskan agar tidak ada lagi
penutupan atau pembelokan sejarah masalah masyarakat anak suku Madras yang ada di Sungai Lisa ini. Kemudian Pak, kami pernah dapat informasi juga itu dulu katanya, jadi katanya dulu di sini itu pernah ada buah padi yang disebut induk padi itu sebesar botol kaca. Itu gimana Pak sejarahnya, kalau bisa Bapak tuturkan pada kami? Oh, kalau menurut sejarah padi ya sebesar kelapa puyuh. Iya iya Pak, ya. Kalau omongan orang itu kelapa apa Pak? Kelapa Kosong itu yang nggak ada isinya itu Pak, yang Iya, iya, iya. kerdil. Bangking. Ya. Bangking gitu ya. kelapa bangking. Iya bangking Nah, ya. memang betul Pak. Oh Betul. begitu ya Pak ya. Mungkin di desa Sungai Lisa mungkin belum ada Pak, tapi di Madras Pak. Oh berarti itu dari Madras Pak. Di Madras. Itu apa dulu ketika dari Madras dibawa ke sini atau gimana Pak? Sebenarnya padi itu bukan dibawa ke sini, Oh, masih iya. tetap ada di Madras. Oh, Kulitnya iya. masih ada Pak, sampai sekarang ini. Oh gitu Pak ya. Iya. Besok bisa Pak kita cek, kita lihat ke lokasi induk padi ini, induk padi Pak ya. Iya, iya. Induk padi karena memang dulu katanya ini Pak ya, saya dengar sejarahnya juga, sejarah tutur katanya induk padi yang ada di sini itu sekarang hanya tinggal setengah katanya. Karena setengahnya itu dulu dipakai oleh orang-orang kita dari suku Rejang untuk menanam padi, karena padi yang mereka tanam itu sering gagal. Itu gimana Pak sebenarnya? Itu belum jelas apa Pak. Belum jelas Pak ya. Jelas. Oh, oke Pak, kita kembali ke 7 orang pembawa pembuka di Desa Sungai Lisa ini. Itu kalau saya nggak salah orang 7. Bapak bisa menyebutkan Pak siapa-siapa? Wah, tidak bisa. Tidak bisa Pak ya. Itu karena memang larangan atau gimana Pak? Bukan larangan. Itu memang betul-betul orang tua dulu kita tidak mengenal namanya. Oh begitu Pak ya. Tapi di sejarah yang pernah saya baca itu disebutkan Pak. Bahkan ada yang mereka yang sudah haji yang berangkat ke sini. Itu gimana Pak? Kalau yang haji itu betul, itu Haji Lepki betul. Yang tahu aku karena mereka itu meninggal di desa itu. Itu yang membuka awal, tapi yang perintis belum. Belum Pak ya. Belum. Yang membuka awal, tapi sudah perintis baru dibuka. Nah, itu. Tapi di situ tidak ada penyebutan tahun Pak ya, tahun berapa, karena menurut yang pernah saya baca di artikel itu katanya tahun 65. Ternyata tadi dari sejarah yang Bapak tuturkan kepada kami melalui catatan itu ternyata sudah jauh berabad-abad sebelumnya ternyata sudah ada Pak. Ya. Oh begitu Pak ya. Baik Pak Yunas, terima kasih atas informasinya. Semoga kita bersama-sama bisa melestarikan budaya, dan inilah kawan-kawan sekalian ya, pentingnya pencatatan supaya sejarah yang pernah terjadi, baik itu silsilah keturunan asal muasal, agar tidak hilang, maka harus senantiasa dijaga dan disampaikan supaya generasi penerus kita tidak buta sama sejarah. Sekian dulu guys dari kita, tim Saka Bakti Usada beserta Pak Camat ini masih samarkan saya ya. Pak Yunas, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sungai Lisai, tepatnya Dusun 3 di Air Putih, Lembah Bukit Rinduhati. Oke guys, terima kasih. Oke guys, ini ada satu lagi kita dikasih contoh. Wow, ini sudah ada warna, variasi warna, ada biru, ada kuning. Jadi di sini tidak hanya warna natural, namun sudah ada kreasi yang lain. Ini seperti beronang kecil guys. Ya, manfaatnya untuk apa ini Pak Yunan? Itu kiding.
Kiding. Ya, jadi masyarakat kita di sini menyebutnya kiding, ya. Kiding apa kijing, Pak? Kiding. Ya, tapi bukan just kidding ya guys, karena ini bukan candaan, namun sudah bolong guys. Coba perhatikan, ya mungkin digrogoti sama tikus, tapi yang jelas bukan tikus berdasi. Oke, sampai jumpa lagi guys di lain kesempatan. Kami akan memberikan informasi yang bermanfaat. Salam dari Rindu Hati. Ini kami lagi di Desa Sungai Lisai, tepatnya Dusun 3, Air Putih, di lembah Bukit Rinduhati. Saat ini kami berserta Pak Camat Pinang Belapis, didamping oleh rekan beliau Sekcam. Ini rekan saya dari Sakabakti Husada. Kami sedang menyaksikan secara langsung. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kami, karena kita bisa menyaksikan ikan semah, dalam proses pengeringan, artinya disalai. Jika ini diteruskan, dipromosikan, saya yakin ikan salai ini bisa menjadi komoditi untuk meningkatkan minat kunjung wisatawan baik lokal maupun regional untuk datang berkunjung ke desa Sungai Lisai, tepatnya Dusun 3 Air Putih. Ya, ini bisa disaksikan ya, Pak Camat lagi menyicip itu, Pak Camat ya. Ikannya masih segar, ya, karena di sini ikannya masih banyak. Semoga ke depan bisa ditingkatkan ke promosi yang lebih serius lagi. Demikian laporan kami, tim Sakabakti Husada Kabupaten Lebong yang sedang berada di lokasi. Oke guys, kita mau coba nyicip ini telur semah. Ya, ini dicoba oleh rekan saya Pak Indra. Ya, coba dicicip Pak, pakai kecap. Ya, manis. Kemudian saya juga mau coba, ini penasaran. Kita ambil ini, ada telur masih segar. Ya, kita coba. Wow, lihat guys. Ini telur murni, telur ikan, bukan telur ayam. Ya, kita coba langsung. Pak Camat lagi mencoto. Ya. Gimana deh ya? Woi, luar biasa. Ini tanpa bumbu. Enak, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Ya. Ini ada warga sekitar yang datang, ya. Sini masih betul-betul alami. Listriknya hanya menggunakan lampu cas. Jadi di sini belum ada eksploitasi berlebihan. Oke guys, kita wawancara sedikit sama Pak siapa Pak? Pak Yunas. Pak Yunas ya. Ini Bapak mendapatkan ikan sebanyak ini Pak, itu dengan alat apa Pak? Dengan alat jalo. Jalo. Kalau bahasa kita sini bilang jalo itu apa? Jalo telah. Jalo ya. Jadi tidak menggunakan alat berlebihan Pak ya? Tidak. Iya. Alat manual. Yang biasanya kami itu mencari ikan pertama kali jalo, sudah itu lagi pancing, sudah itu lagi jaring, sudah itu tajung. Dengan kesempatan hari yang kami laksanakan pada hari ini adalah jalo. Jalo Pak ya. Itulah. Jadi ini ikan setelah kita tangkap, kita salai, ini ikannya diapakan Pak? Nanti apakah dikonsumsi, apakah dibagi sama masyarakat sini, apa dijual Pak? Itulah penghasilan kami yang bisa kami untuk membutuhkan ekonomi kami, untuk mencari minyak, rokok dan lain sebagainya. Ini kalau dijual hitungnya per ekor apa per kilo Pak? Per kilo. Per kilo. Sekilo berapa ini Pak? Sekilo itu 65.000. 65.000 Pak ya. Jadi saya bisa nanti misalnya langsung pesan. Ini tahannya berapa hari nih Pak? Tahannya sampai 1 bulan. 1 bulan Pak ya. Wow. Tergantung kering juga. Jadi
Ikan ini nanti dijualnya ke pasar atau di sini aja, Pak? Di sini aja. Oh, di sini aja, Pak ya. Oke. Oke, Pak, terima kasih informasinya. Semoga kita di sini peduli sama lingkungan supaya ikannya lebih melimpah lagi, dan kami pesan mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih, Pak. Oke guys, kita lanjut lagi nih menyusuri. Pak siapa tadi Pak namanya Pak? Pak Yunas. Pak Yunas ya. Ini ikan ini Pak, ikan asinnya. Ini ikan asin bisa. Ya. Ini untuk ikan yang tidak disalai, ini beliau mengolahnya menjadi ikan asin. Lihat guys, ini betul-betul ikan putih ya. Ini lampu ini. Ikan putih yang ditangkap menggunakan jala. Bikin ikan asin. Ya, ini merupakan hasil dan peluang usaha yang luar biasa sekali jika dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena ikan ini sudah sangat jarang ditemui di beberapa sungai di Provinsi Bengkulu.